Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Hello Ray. Jadi di video kali ini aku akan membagi informasi kepada kalian semuanya mengenai salah satu software yang akan meningkatkan performa bisnis kalian dalam bidang manajemen. Penasaran gak sih software apa yang akan kita bahas kali ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, jadi softwarenya itu adalah Odoo. Nah, kalian udah pernah dengar belum sih tentang Odoo ini? Jadi, Odoo ini adalah singkatan dari On Demand Open Object. Nah, Odoo ini atau dikenal dengan sebutan Open ERP adalah rangkaian aplikasi bisnis open source yang mencakup semua kebutuhan perusahaan, mulai dari CRM, e-commerce, akuntansi, inventaris, dan lain sebagainya. Nah, Odoo ini termasuk ke dalam software ERP. Nah, ERP itu apa? Jadi, ERP itu singkatan dari Enterprise Resource Planning, yaitu sistem yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah dari software Odoo ini. Awal mula software ini didirikan, namanya itu bukan Odoo, melainkan Tiny ERP pada tahun 2005 didirikannya oleh Fabian Pinkers, yang dimana merupakan CEO Odoo saat ini. Lalu seiring berjalannya waktu dan berganti tahun, pada tahun 2008 Tiny ERP ini berganti nama menjadi Open ERP. Nah, lalu pada tahun 2010, Open ERP ini berkembang pesat dengan jumlah karyawan yang lebih dari 100. Lalu waktu berjalan lagi hingga pada tahun 2014, Open ERP ini berganti nama menjadi Odoo hingga saat ini. Kenapa diganti nama menjadi Odoo? Jadi tujuan diganti nama menjadi Odoo ini yaitu untuk memperluas pasarnya agar tidak hanya pada aplikasi ERP saja. Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai fungsi dari software Odoo ini. Nah, fungsi dari Odoo ini yaitu untuk mengintegrasi berbagai proses bisnis dalam satu platform, mulai dari penjualan, pembelian, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, persediaan, CRM atau Customer Relationship Management, yaitu membantu mengelola hubungan dengan pelanggan, dan juga e-commerce, menjual produk atau jasa secara online. Kira-kira software Odoo ini apakah hanya bisa digunakan untuk perusahaan besar saja? Jawabannya tentu saja tidak ya teman-teman. Jadi, software Odoo ini dapat digunakan untuk perusahaan mulai dari perusahaan kecil, menengah, ataupun perusahaan besar. Jadi, software Odoo ini diperuntukkan untuk perusahaan yang memiliki ambisi dan keinginan untuk meningkatkan performa dalam bidang manajemen. Lalu, jika kita ingin memakai software Odoo ini, apakah kita harus bayar? So guys, for your information, Odoo ini memiliki dua jenis atau dua versi yang berbeda. Yang pertama ada Odoo Community. Nah, Odoo Community ini adalah Odoo versi tidak berbayar atau gratis. Jadi kalian bisa menggunakan software Odoo ini secara gratis. Tetapi fitur yang kalian gunakan itu terbatas ya. Nah, untuk Odoo jenis yang kedua ini namanya Odoo Enterprise. Nah, Odoo Enterprise ini adalah jenis Odoo atau versi Odoo yang berbayar. Kalian bisa nih, misalnya perusahaan kalian membutuhkan fitur yang lebih, kalian bisa membeli fitur dari Odoo ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan kalian. Jadi, jawaban dari pertanyaan tadi yaitu kalian bisa memakai Odoo ini secara gratis ataupun secara berbayar jika perusahaan kalian membutuhkan lebih banyak fitur dari Odoo ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kekurangan dari software Odoo ini. Nah, yang pertama yaitu fitur terbatas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, seperti yang aku beritahu tadi bahwa
Odoo ini memiliki dua jenis atau dua versi yang berbeda, yang dimana ada Odoo yang versi berbayar dan juga ada Odoo versi tidak bayarnya. Jadi itu tergantung dengan perusahaan kalian, dengan kebutuhan perusahaan kalian, apakah fitur yang tidak berbayar ini memenuhi kebutuhan perusahaan kalian atau tidak. Nah, yang kedua, pengguna sulit memahami, terutama bagi pengguna baru. Nah, untuk kalian yang baru menggunakan Odoo ini, mungkin akan mengalami sedikit kesulitan untuk memakai Odoo ini. Jadi kalian harus banyak-banyak mencari tahu bagaimana cara menggunakan software Odoo ini. Nah, selain kekurangan, tentu saja Odoo juga mempunyai kelebihannya. Nah, yang pertama, terintegritas, yaitu semua modul dapat beroperasi secara sinergi dalam satu platform. Kedua, dirancang agar mudah beradaptasi dengan pertumbuhan bisnis, baik dari segi ukuran perusahaan maupun kompleksitas operasionalnya. Lalu yang ketiga, pemantauan secara real time, yaitu pengguna dapat memantau kinerja penjualan secara terus-menerus, menganalisis tren pasar, dan mengidentifikasi peluang serta tantangan yang ada. Yang terakhir yaitu customizable atau dapat disesuaikan. Jadi Odoo ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kalian. Nah, jadi segitu aja nih penjelasan mengenai software Odoo di video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian semua dan menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!